Bayangkan hidup di era samurai. Di tengah pertempuran hidup dan mati, muncul seorang pendekar yang tidak hanya menaklukkan lawan dengan pedang, tapi juga dengan pikiran. Namanya Miyamoto Musashi, bukan sekadar legenda Jepang, tapi simbol disiplin, ketangguhan, dan kebijaksanaan yang melampaui zaman. Ia menang dalam lebih dari 60 duel, tanpa pernah kalah. Namun, warisan terbesarnya bukan hanya catatan pertarungan, tapi filosofi hidupnya. Pernahkah kamu merasa hidup ini terlalu bising? Terlalu banyak distraksi, tuntutan, dan standar yang dipaksakan dari luar? Bagaimana jika sebenarnya ada panduan kuno yang bisa membantumu berjalan lebih tenang, lebih mantap, dan lebih jujur pada diri sendiri? Bukan dari motivator modern, tapi dari seorang pejuang sejati yang menghabiskan hidupnya menempuh jalan sunyi, jalan seorang samurai. Itulah Dokodo, atau jalan sendirian, ditulis oleh Musashi menjelang akhir hidupnya, berisi 21 prinsip yang menampar kesadaran kita hari ini. Bukan teori kosong, tapi pedoman hidup yang bisa menuntunmu menemukan arah, memotong kebisingan, dan hidup dengan penuh makna. Inilah waktunya untuk membuka mata dan hati terhadap warisan seorang samurai yang hidupnya adalah meditasi dalam aksi. Siapa sosok di balik 21 prinsip Dokodo yang menggugah itu? Ia bukan sekadar samurai biasa. Miyamoto Musashi adalah legenda hidup yang menulis sejarahnya sendiri. Bukan dengan pena, tapi dengan pedang, keberanian, dan pilihan hidup yang tak lazim. Di zamannya, ia menantang lebih dari 60 lawan dalam duel hidup mati, dan tak satu pun yang berhasil menjatuhkannya. Tapi kemenangan itu hanyalah permukaan. Yang jauh lebih dalam adalah bagaimana ia memahami hidup, dan berani menjalaninya dengan cara yang berbeda. Musashi bukan pejuang yang haus darah atau kejayaan. Justru sebaliknya, ia menghindari istana, menolak kemewahan, dan memilih jalan sunyi untuk menyempurnakan dirinya. Di balik sosok tangguh itu, tersembunyi jiwa seorang filsuf dan seniman. Seorang pria yang percaya bahwa kedamaian batin lebih penting daripada pengakuan dunia. Ia melukis, menulis, merenung, dan mengasah bukan hanya pedangnya, tapi pikirannya. Dan dari proses panjang itu, lahirlah Dokodo. Sebuah warisan yang bukan hanya ditulis, tapi dijalani hingga akhir hayatnya. Ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati bukan datang dari banyaknya ilmu, tapi dari keberanian untuk hidup sesuai prinsip, bahkan ketika harus sendirian. Maka, sebelum kita menyelami satu persatu prinsip Dokodo, kita perlu memahami, ini bukan ajaran motivasi biasa. Ini adalah suara seorang manusia yang telah menyatu dengan jalan hidupnya. Dokodo. Dua suku kata sederhana yang bermakna dalam, jalan yang ditempuh sendiri. Bukan karena Musashi antisosial atau menolak hubungan dengan dunia, tetapi karena ia paham satu hal penting. Ada perjalanan dalam hidup yang tak bisa diwakilkan, tak bisa diramaikan, dan tak bisa dilunakkan oleh kenyamanan eksternal. Dokodo adalah manifestasi dari kesadaran itu. 21 prinsip yang ia tulis hanya beberapa hari sebelum kematiannya, sebagai pesan terakhir bagi siapapun yang cukup berani menapaki jalan kebenaran. Berbeda dengan ajaran yang membujuk kita untuk mencari kebahagiaan dari luar, Dokodo justru menggugurkan ilusi itu satu persatu. Tidak ada janji manis, tidak ada iming-iming kesuksesan instan. Yang ada hanyalah kejujuran radikal, tentang melepaskan, berdiri sendiri, dan hidup tanpa keterikatan. Musashi tidak menyusun Dokodo untuk membuatmu nyaman. Ia menyusunnya untuk mengguncangmu, untuk memaksa kita bercermin dan bertanya, apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini? Dan yang menarik, meski ditulis lebih dari 350 tahun lalu, setiap prinsip Dokodo terasa relevan dengan keresahan manusia modern. Dunia yang terus mendorong kita mengejar validasi, status dan pengakuan justru semakin menjauhkan kita dari kedamaian. Dokodo hadir sebagai tamparan lembut namun tegas, bahwa kebebasan sejati bukan soal memiliki lebih, tapi soal berani melepaskan. Inilah saatnya kita gali lebih dalam satu persatu prinsip yang telah membentuk jiwa seorang samurai, dan mungkin bisa membentuk ulang cara kita menjalani hidup.
Musashi membuka Dokodo dengan prinsip yang langsung menohok kesadaran kita. Terima segala sesuatu apa adanya. Bukan pasrah, tapi sadar. Bukan menyerah, tapi berhenti menolak kenyataan yang sudah terjadi. Di dunia yang terus mendorong kita untuk melawan arus dan mengubah takdir, Musashi justru mengajarkan kebesaran dalam menerima. Karena seringkali, penderitaan bukan datang dari kenyataan, tapi dari penolakan kita terhadap kenyataan itu. Prinsip kedua, jangan mencari kesenangan demi kesenangan itu sendiri, mengguncang logika kehidupan modern yang didominasi budaya instan dan konsumsi tanpa henti. Musashi menantang kita untuk bertanya, apakah semua kesenangan itu benar-benar membahagiakan, atau hanya pengalihan dari kehampaan yang belum kita hadapi? Kesenangan bukan hal buruk, tapi ketika dijadikan tujuan, ia menjadi jebakan yang menguras energi dan arah hidup. Prinsip ketiga menyempurnakan keduanya. Jangan bergantung pada perasaan sementara. Karena yang kita sebut perasaan seringkali naik turun seperti ombak, dan hidup yang dikendalikan emosi adalah hidup yang rapuh. Musashi mengajak kita berdiri di atas landasan yang lebih kokoh, kesadaran, bukan reaksi. Menerima realitas, tidak diperbudak kesenangan, dan tak terguncang oleh emosi sesaat. 3 fondasi pertama ini bukan sekadar nasihat bijak, tapi fondasi untuk hidup dengan stabil di dunia yang tak pernah benar-benar stabil. Lihatlah dunia hari ini. Kita diajarkan untuk percaya diri, bangga pada diri sendiri, dan terus naik level. Tapi Musashi justru berkata, berpikirlah ringan tentang dirimu dan dalam tentang dunia. Sebuah pembalikan arah yang membebaskan. Karena terlalu banyak fokus pada diri justru membuat kita mudah terluka, mudah tersinggung, dan terus-menerus haus pengakuan. Musashi mengajak kita merendahkan ego bukan untuk mengecilkan diri, tapi agar kita cukup lapang untuk belajar, menyerap, dan melihat dunia tanpa kacamata kesombongan. Prinsip berikutnya lebih dalam. Bebas dari keinginan sepanjang hidup. Provokatif? Tentu. Tapi cobalah renungkan, berapa banyak luka, stres, dan kegagalan yang berakar dari satu kata ini? Keinginan. Musashi tidak menyuruh kita berhenti bermimpi, tapi membebaskan kita dari keharusan untuk terus mengejar. Karena semakin kuat kita melekat pada keinginan, semakin besar rasa kecewa saat tak tercapai. Dan Musashi tahu, hidup yang baik bukan ditentukan dari seberapa banyak yang kita kejar, tapi seberapa ringan kita melangkah tanpanya. Dan ketika ia menulis, jangan menyesali apa yang telah dilakukan, ia sedang berbicara pada bagian terdalam dari diri kita, tempat di mana rasa bersalah, malu, dan penyesalan hidup diam-diam. Musashi mengerti, masa lalu tak bisa diulang, dan penyesalan hanya mengikat kita pada sesuatu yang tak bisa diubah. Prinsip ini bukan tentang bebas tanggung jawab, tapi tentang keberanian untuk menerima luka, belajar darinya, dan melanjutkan hidup tanpa membawa beban yang tak perlu. 3 prinsip ini membentuk satu kesatuan. Berpikir sederhana tentang diri, melepaskan keinginan, dan meninggalkan penyesalan. Ringkas, tapi melegakan. Musashi tahu bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain, tapi emosi yang tak terkendali di dalam diri. Maka ia menulis tegas, jangan pernah cemburu. Sebuah kalimat sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Karena cemburu adalah bentuk kekalahan yang tidak terlihat. Ia membuat kita gelisah atas keberhasilan orang lain, lupa pada jalan kita sendiri. Musashi menantang kita untuk memadamkan api perbandingan dan kembali fokus pada medan pertempuran yang sebenarnya, diri kita sendiri. Prinsip selanjutnya pun tak kalah menusuk. Jangan biarkan dirimu bersedih karena perpisahan. Hidup adalah rangkaian kehilangan. Musashi tidak sedang mengajarkan untuk menjadi dingin, tapi untuk tidak membiarkan kehilangan membuat kita lumpuh. Karena setiap kepergian, entah orang, mimpi, atau masa lalu, adalah bagian dari perjalanan. Dan jika kita terlalu tenggelam dalam kesedihan itu, kita berhenti bergerak. Musashi ingin kita menerima perpisahan dengan keberanian, bukan keterpurukan. Dan akhirnya,
Dendam dan keluhan tidak pantas bagi diri sendiri atau orang lain. Musashi menghapuskan hak kita untuk menyimpan dendam. Karena ia tahu, menyimpan dendam ibarat meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Prinsip ini bukan tentang membiarkan ketidakadilan, tapi tentang menjaga kemurnian hati agar tak dirusak oleh luka lama. Karena dalam diamnya, dendam mengikis jiwa. Dan Musashi, sang samurai yang pernah berdarah-darah di medan duel, justru memilih untuk tidak menyimpan kemarahan. Mungkin disitulah letak kekuatan sejatinya, mampu mengalahkan musuh tanpa membiarkan kebencian hidup dalam dirinya. Jangan mengejar makanan lezat. Sekilas terdengar sepele, tapi coba resapi lebih dalam. Musashi bukan sedang bicara soal diet. Ia sedang bicara tentang disiplin dan pengendalian diri. Dunia modern telah menjadikan kesenangan sebagai hak, bahkan kewajiban. Kita diajak untuk memanjakan lidah, tubuh, dan emosi setiap saat. Tapi Musashi justru menarik rem, karena ia tahu, terlalu nyaman bisa membuat kita lemah. Jika kita tidak bisa mengatakan tidak pada hal kecil, bagaimana bisa kita bertahan saat ujian besar datang? Selanjutnya ia menulis, jangan berpegang pada harta benda yang tidak lagi kamu butuhkan. Kita hidup di zaman penumpukan. Barang, kenangan, status. Tapi semakin kita menggenggam, semakin berat langkah kita. Musashi mengajak kita memilah, mana yang benar-benar berguna, mana yang hanya jadi beban tersembunyi. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tapi memberi ruang untuk bergerak lebih ringan. Karena sejatinya, hidup bukan tentang memiliki lebih, tapi membawa sesedikit mungkin untuk berjalan sejauh mungkin. Dan prinsip ke-15 mengunci semuanya dengan kuat. Jangan bertindak mengikuti kepercayaan adat. Ini bukan pemberontakan membabi buta. Ini adalah seruan untuk berpikir mandiri. Musashi menantang kita untuk tidak hidup hanya karena katanya, tradisinya, atau semestinya begitu. Ia mengajak kita menyaring nilai-nilai, memilah mana yang membangun, mana yang mengikat tanpa alasan. Karena keberanian untuk berpikir sendiri, bahkan jika itu berarti menyimpang dari norma, adalah ciri utama seorang yang hidup dengan kesadaran, bukan kepatuhan kosong. Musashi berkata, jangan biarkan dirimu dipandu oleh nafsu atau cinta. Sebuah prinsip yang pasti terdengar asing, bahkan menantang, bagi kita yang dibesarkan dengan gagasan bahwa cinta adalah segalanya. Tapi mari kita pahami maksudnya. Ini bukan penolakan terhadap cinta, melainkan peringatan terhadap keterikatan yang membutakan. Karena ketika kita dikendalikan oleh nafsu atau cinta buta, logika bisa runtuh. Arah hidup bisa berubah hanya karena emosi sesaat. Musashi tidak anti cinta, tapi ia tahu, hidup yang sehat dimulai dari kemampuan untuk tetap berpikir jernih, bahkan saat hati sedang berkecamuk. Prinsip berikutnya mengguncang pola pikir modern. Dalam segala hal, jangan punya preferensi. Bukankah kita justru diajarkan untuk tahu apa yang kita mau? Tapi Musashi mengingatkan, terlalu melekat pada preferensi bisa membuat kita rapuh, karena dunia tidak selalu memberi sesuai keinginan kita. Ketika kita terlalu fanatik pada satu jalan, satu selera, satu ekspektasi, maka kecewa hanya tinggal menunggu waktu. Dengan tidak bergantung pada preferensi, kita membuka diri pada fleksibilitas, adaptasi, dan ketenangan dalam menghadapi perubahan. Lalu ditutup dengan prinsip ke-12, carilah kebahagiaan secara internal, bukan eksternal. Ini bukan sekedar nasihat motivasi, ini kebenaran keras yang sudah terbukti sepanjang sejarah. Apapun yang kita cari di luar, harta, jabatan, pengakuan, bahkan pasangan, semuanya bisa hilang. Dan saat itu terjadi, apa yang tersisa? Musashi ingin kita membangun pusat kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Sebuah kedamaian yang berasal dari dalam, dari keberanian hidup sesuai prinsip, bukan sesuai ekspektasi orang lain. Inilah titik di mana jalan samurai bersinggungan dengan jalan kita. Mencari makna, bukan sekedar rasa senang. Jangan takut mati. Kalimat ini terdengar ekstrim, tapi justru itulah kekuatannya. Musashi tidak sedang mendorong kita ke tepi jurang, melainkan menarik kita dari ketakutan terbesar yang sering membentuk hidup kita secara diam-diam. Takut kehilangan, takut gagal, takut ditinggalkan, semua itu adalah cabang dari akar yang sama. Ketakutan akan akhir.
Musashi mengajak kita untuk berdamai dengan kefanaan. Karena hanya saat kita tak lagi takut mati, barulah kita bisa benar-benar hidup, penuh, berani, dan jujur. Prinsip berikutnya pun tajam. Jangan berusaha memiliki barang atau wilayah untuk usia tua. Dunia modern mendorong kita untuk terus menimbun demi masa depan yang aman. Tapi Musashi justru membalikkan logika itu. Ia mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran hari ini, bukan dalam ketakutan akan hari esok. Bukan berarti tak merencanakan, tapi jangan hidup hanya untuk hari yang belum tentu datang. Karena seringkali, dalam mengejar rasa aman, kita justru kehilangan rasa damai. Dan akhirnya, hormati para dewa dan Buddha tanpa mengandalkan bantuan mereka. Disinilah spiritualitas Musashi terasa begitu dewasa. Ia tidak menolak kepercayaan, ia menghormatinya. Tapi ia menolak menjadi pasif, bersandar dan menunggu keajaiban. Musashi percaya pada kekuatan tindakan, pada doa yang dibarengi disiplin, pada keyakinan yang hidup bukan di lisan, tapi dalam keputusan sehari-hari. Prinsip ini memisahkan spiritualitas dari ketergantungan dan menempatkannya sebagai fondasi kekuatan batin, bukan pelarian dari tanggung jawab. Musashi menutup Dokkodo dengan kalimat yang menggugah. Kamu boleh meninggalkan tubuhmu sendiri, tetapi kamu tidak boleh meninggalkan kehormatanmu. Sebuah prinsip yang tidak main-main. Di dunia hari ini, reputasi bisa dibeli, tapi kehormatan hanya bisa dibentuk melalui tindakan, pilihan, dan konsistensi. Musashi tahu bahwa tubuh akan menua, harta bisa hilang, dan status bisa turun. Tapi kehormatan, itulah warisan terakhir seorang manusia. Dan kehormatan bukan soal pencitraan, tapi tentang kesetiaan pada nilai, bahkan ketika tak ada yang melihat. Prinsip ke-20 terdengar sederhana, tapi mengguncang. Jangan pernah menyimpang dari jalan. Apa jalan itu? Bukan sekadar karir atau tujuan hidup, tapi prinsip yang kita yakini dan perjuangkan. Musashi tidak bicara soal kesuksesan luar, tapi tentang integritas dalam. Ketika dunia menawarkan jalan pintas, kompromi, dan pembenaran palsu, Musashi memilih tetap tegak walau sendiri. Jalan itu bisa sepi, bisa terjal, tapi disitulah jiwanya hidup, dan ia menantang kita untuk melakukan hal yang sama, memilih jalan, lalu tetap di sana. Dan akhirnya, selalu berlatih di jalan seorang pejuang. Ini bukan metafora kosong. Bagi Musashi, hidup adalah latihan tanpa akhir. Ia tidak percaya pada pencapaian final. Karena saat merasa sudah sampai, justru disitulah kita mulai berhenti tumbuh. Prinsip ini adalah seruan terakhir untuk terus bergerak, belajar, dan mengasah diri secara mental, emosional, spiritual. Menjadi pejuang bukan soal mengangkat pedang, tapi tentang menjaga nyala api dalam diri, agar tak pernah padam, meski badai datang bertubi-tubi. Dokkodo bukan sekadar warisan kuno yang ditulis di atas kertas tua. Ia adalah cermin. Cermin yang memantulkan sisi paling jujur dari hidup kita hari ini. Keterikatan, kekhawatiran, pencarian yang tak pernah selesai. Di tengah dunia yang memuja kecepatan, kepemilikan dan validasi, prinsip-prinsip Musashi justru datang sebagai oasa. Mengajak kita berhenti sejenak, bertanya, apakah aku benar-benar hidup sesuai jalan yang kupilih, atau hanya mengikuti arus tanpa sadar? Setiap prinsip Dokkodo bisa menjadi alat untuk menyusun ulang kehidupan kita. Entah kamu sedang kehilangan arah, terjebak dalam emosi, atau hanya merasa lelah dengan keramaian hidup, ada satu prinsip yang bisa kamu genggam. Mungkin itu prinsip tentang melepaskan keinginan, mungkin tentang berdamai dengan kematian, atau bahkan tentang tidak menyimpan dendam. Dokkodo tidak memaksa. Ia hanya menunjukkan jalan. Dan jalan itu tidak harus dijalani sekaligus. Cukup satu langkah, satu prinsip, satu kesadaran setiap harinya. Bayangkan jika kita mulai hidup dengan kedisiplinan Musashi, bukan disiplin otot, tapi disiplin jiwa, bukan ketegasan yang menekan, tapi yang membebaskan. Dunia luar memang tidak akan berubah drastis,
tapi cara kita menapakinya akan terasa sangat berbeda. Dokodo bukan milik para samurai. Ia milik siapa saja yang ingin hidup dengan lebih ringan, lebih jernih, dan lebih bermakna, termasuk kamu. Dokodo bukan buku suci, ia juga bukan mantra, tapi ia adalah petunjuk hidup yang lahir dari perenungan mendalam seorang manusia yang telah menjalani hidupnya dengan penuh keberanian. Musashi tidak menyuruh kita menjadi seperti dia. Ia hanya menunjukkan bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih bebas. Dan 21 prinsip yang ia tinggalkan adalah kompas untuk siapapun yang ingin kembali pada jati dirinya sendiri. Pertanyaannya sekarang, prinsip mana yang paling menyentuh hatimu? Yang membuatmu diam sejenak dan berkata, "Yah, aku sedang menjalani hidup yang berisik dan berat karena aku terlalu melekat." Apakah kamu akan mulai dengan tidak menyimpan dendam, atau belajar menerima kenyataan seperti apa adanya? Apapun pilihanmu, mulailah dari satu. Karena satu prinsip yang diterapkan sungguh-sungguh lebih kuat daripada 100 teori yang hanya dibaca. Sebelum kamu pergi, ambil waktu sejenak untuk merenung, lalu tuliskan di kolom komentar, prinsip Dokodo mana yang akan kamu terapkan pertama kali? Bagikan niatmu. Siapa tahu itu menginspirasi orang lain untuk mulai juga. Dan kalau kamu merasa video ini membuka perspektif baru dalam hidupmu, bantu kami sebarkan. Klik like, share ke temanmu, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan konten reflektif seperti ini. Karena jalan hidup yang sejati dimulai dari keberanian untuk bertanya dan kesediaan untuk berubah.